Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Arnoldo Siansen Amaran dengan NPM 221100042020. Di sini saya akan mau mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu berkaitan dengan pengembangan produk untuk ekonomi kreatif di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang pertama latar belakang, yaitu Larantuka terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan Larantuka juga merupakan ibu kota Kabupaten Flores Timur, yang dijuluki sebagai kota dengan 1000 gereja. Hal ini terkenal akan wisata rohaninya, yakni yaitu ritual Semana Santa atau Hari Baik. Semana Santa atau ritual perayaan Pekan Suci Paskah umat Katolik Larantuka yang berpuncak pada hari Jumat Agung dan prosesi perarakan patung Tuama dan patung Tuana. Di samping itu juga, Larantuka juga memiliki objek wisata seperti Pantai Oa, Pantai Deri, Taman Doa Bukit Fatima, Pantai Watohari, Pantai Kauliwu. Yang berfokus pada kegiatan ini adalah pengembangan desain kemasan bagi para pelaku UMKM. Alasan karena memilih judul ini karena pengembangan ekonomi kreatif di Larantuka adalah langkah yang strategis dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan alam yang dimiliki. Larantuka bisa menjadi pusat produksi produk-produk kreatif yang bernilai tinggi dan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, analisis potensi daerah, yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, yaitu ada 4. Yang pertama itu kekayaan budaya yang unik. Jadi, tradisi Semana Santa yang terkenal di dunia dan berbagai adat istiadat lainnya menjadi sumber inspirasi yang tak terbatas untuk menciptakan produk-produk kreatif yang unik. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah. Nah, keindahan alam seperti pantai, laut, dan hutan akan memberikan bahan baku alam yang berlimpah untuk produk kerajinan tangan, fashion, dan kuliner. Yang keempat, 3, potensi pasar yang luas. Nah, wisata domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Larantuka menjadi pasar potensi untuk produk-produk kreatif. Yang keempat, keterampilan lokal. Nah, masyarakat lokal memiliki keterampilan tradisional dalam membuat kerajinan tangan, tenun, dan produk-produk lokal lainnya. Yang kedua, kelemahan, yaitu ada 4 juga. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Nah, infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, listrik, dan akses internet menghambat pemasaran produk secara luas. Yang kedua, keterbatasan modal, yaitu banyaknya pelaku usaha kreatif, terutama UMKM, kesulitan mendapatkan modal pengembangan usahanya. Yang ketiga itu produk yang belum merata. Jadi, kualitas produk yang belum konsisten dan belum memenuhi standar pasar yang lebih luas. Yang keempat itu kurangnya pengemasan dan branding. Yaitu maksudnya di sini itu produk-produk kreatif seringkali kurang menarik dari segi kemasan maupun branding. Kita lanjut. Yang ketiga itu peluang. Di sini ada 4 juga. Yang pertama itu peningkatan minat wisatawan. Nah, dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi wisata yang unik dan autentik, membuka peluang pasar yang sangat besar. Yang kedua itu perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi digital dapat memudahkan pemasaran produk secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Yang ketiga itu dukungan pemerintah. Nah, dengan adanya dukungan pemerintah, daerah sekitar akan memperhatikan pengembangan ekonomi kreatif dan menyediakan berbagai program dukungan yang lebih spesifik. Dan keempat, kemitraan dengan institusi pendidikan. Nah, dengan adanya kerjasama dengan perguruan tinggi dapat menghasilkan desain produk yang lebih inovatif dan menarik. Yang berikut ancaman. Di sini ada 4 juga. Yang pertama itu persaingan dari produk impor. Nah, produk-produk impor yang lebih murah dan mudah diakses dapat mengancam pasar atau produk lokal. Yang kedua itu perubahan tren pasar. Nah, dengan perubahan tren pasar dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk-produk lokal tertentu. Yang ketiga itu bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami dapat merusak infrastruktur dan mengganggu kegiatan ekonomi. Yang keempat itu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku alami dan kualitas produk. Kita lanjut. Yang berikut itu pengembangan potensi perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu penyerapan tenaga kerja yang lebih dari sekedar pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan yang bermakna. Maksudnya di sini itu ekonomi kreatif tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga pekerjaan yang lebih bermakna. Dan juga masyarakat dapat mengapresiasikan diri dan kreativitas mereka melalui produk yang mereka buat. Yang kedua itu keterampilan lokal. Dengan fokus pada keahlian lokal seperti tenun ikat, ukiran kayu, atau kuliner khas, kita dapat melestarikan warisan budaya sekaligus menciptakan produk yang unik dan bernilai tinggi. Yang kedua itu penambahan aktivitas ekonomi baru. Yang itu ada 2 juga, yaitu Beyond Tourism. Meskipun pariwisata adalah sektor yang penting, ekonomi kreatif dapat membuka peluang bisnis baru di sektor lain, seperti desain produk, kuliner, musik dan seni pertunjukan. Yang kedua itu rantai nilai. Dengan pengembangan produk ekonomi kreatif dapat menciptakan rantai nilai yang panjang melalui dari produksi bahan baku hingga pemasaran produk jadi. Yang ketiga itu perubahan pola pikiran masyarakat. Yang pertama itu lingkungan. Ekonomi kreatif dapat mendorong masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Misalnya dengan menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan terhadap pembuatan produk. Yang kedua itu pemberdayaan perempuan. Nah, banyak produk ekonomi yang kreatif dihasilkan oleh perempuan. Dengan memperdayakan perempuan, kita juga dapat berkontribusi pada kesetaraan gender. Yang keempat itu membutuhkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan wisata alam. Yang pertama itu fus budaya. Nah, ini kombinasi antara tradisi lokal dengan tren modern dapat menghasilkan produk yang unik, menarik perhatian pasar global. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi. Nah, dengan teknologi digital, kita dapat membantu mempromosikan produk ekonomi kreatif dan memperluas pasar. Yang berikut itu penerapan teknologi tepat guna dalam mendukung potensi desa. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk olahan. Itu ada 2, yaitu menggunakan mesin pengolah modern, yaitu memperkenalkan mesin pengelola makanan dan alat memproses efisien untuk meningkatkan kapasitas produksi
seperti mesin penggiling, pemeras, dan pengemas. Yang kedua itu pelatihan dan pendampingan. Dengan mengadakan program pelatihan bagi petani dan pengusaha lokal tentang teknik pengolahan yang efisien untuk meningkatkan hasil produksi. Yang kedua itu meningkatkan kualitas produk olahan. Yang pertama itu inovasi dalam proses pengolahan, yaitu mengadopsi metode pengolahan yang modern seperti fermentasi atau pengeringan dengan teknologi rendah energi untuk meningkatkan rasa dan nilai gizi produk. Yang kedua itu pemasaran digital, memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk olahan, memberikan informasi yang jelas tentang kualitas dan manfaat produk, serta menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Yang berikut, melakukan branding melalui digital marketing. Yang pertama itu membangun identitas brand. Itu ada dua. Yang pertama itu penentuan nilai dan ciri khas. Nah, yaitu dengan identifikasi nilai-nilai yang unik dan ciri khas produk atau potensi daerah seperti budaya, kuliner, dan keindahan alam. Yang kedua itu tren dan tagline. Itu desain logo detailing yang mudah diingat untuk mempresentasikan daerah dan produk yang ditawarkan. Yang berikut itu kajian teori. Yaitu ada dua. Yang pertama itu teori pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pokok pembahasannya pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengembangan potensi ekonomi di Laran Tuka dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan budaya lokal serta melibatkan masyarakat secara aktif. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pokok pembahasannya pendekatan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, teori ini relevan untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat di Laran Tuka melalui pelatihan akses teknologi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan. Yang berikut, yang ketiga, teori ekonomi kreatif. Pokok pembahasannya pengembangan sektor ekonomi yang berbasis kreatif dan inovasi. Teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Laran Tuka dapat mengembangkan produk olahan dan pariwisata berbasis kreatif. Yang keempat itu teori distribusi barang. Nah, dinamika arus barang dan pengaruhnya terhadap perekonomian lokal. Teori ini dapat digunakan untuk mengkaji sistem distribusi barang di Laran Tuka dan bagaimana peningkatan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses pasar. Mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.